Oke, berhubung konten YouTube gua yang ganti coil sama ganti busi dari BRT itu banyak banget yang minta reviewnya. Kali ini kita mau review pemakaian 2 bulan setelah gua memakai busi dan coil dari BRT. Tapi sebelumnya gua pengen ganti oli dulu sama nyuci motor gua dulu. Oke, kalau gitu kita langsung ganti oli dulu. Langsung kita ikutin. Ini gua pakai oli dari Castelloop. Berhubung oli Castelloopnya harus beli online di sini susah, jadi gua mau pakai oli dari MPX dulu. Anjir, dikit banget. Anjir, pantes gosong. Wah, oli gua habis lagi ternyata tekor. Masa olinya segini doang, pantesan. Ini apanya ya? Beberapa kasus nih gua beberapa kali ganti oli, olinya cuma segini, dikit banget, bahaya banget nih. Tuh, sekarang kilometer di 791528. Nanti gue coba cek gua pas itu ganti di oli berapa, di kilometer berapa waktu ganti oli sebelumnya. Masalahnya ini pasti ada masalah nih di bagian mesin, olinya tekor. Ya udah, kita ganti dulu dah ya. Ya udahlah, kita mau ganti oli dari MPX dulu. Tadinya gue pengen pakai Castelloop karena Castelloop itu di sini masih susah, masih jarang. Jadi gue beli MPX 2 buat ganti olinya. Semoga nggak tekor lagi deh nanti ya. Pastinya ada masalah nih, gue nggak tahu nih masalahnya di mana. Oke, seperti biasa gue pengen nyuci motor gue, dan alhamdulillahnya gue udah disupport sama Zerone Japan. Jadi seperti biasa kita pengen nyuci motor yang udah disupport dari brand Zerone Japan. Gitu guys. Kita basahin dulu motornya kali ya. Kita basahin dulu motornya, baru kita pakai Zerone Japan. Tapi itu tuh ada efek airnya tuh. Jalan. Bannya tuh. Oke, ini kita pakai Sampo and Wax Shining Wash dari Zerone Japan. Kita tuang aja secukupnya. Udah. Terus kita siram. Ini wangi banget teman-teman. Kita nyuci dari atas dulu seperti biasa, guys. Wih, nongol. Nongol dia. Udah nggak apa-apa. Kita nyuci dari atas dulu. Karena kalau misalkan dari bawah dulu keburu kotor duluan, guys. Jadi better dari atas. Bang, namanya siapa bang? Apa? Agus Joko. Siapa Agus Joko? Kalau udah kita bilas dulu.
Oke, nyuci motor udah, ganti oli udah. Sekarang kita review dari pemasangan coil dan busi dari BRT. Banyak banget yang nanyain pakai drat yang panjang atau pendek. Kalau gue ini pakai yang panjang. Nih, ini businya pakai yang panjang ya. Pemakaian selama 2 bulan ya, kurang lebih ya Lan ya. Itu sejauh ini aman, lebih ngisi tenaganya di atas. Kalau misalkan di 40-an ke atas itu lebih ngisi. Terus menurut gua kalau misal kita nyalain motor itu businya kelistrikannya bagus banget, nyala gitu ya, langsung nyala sekali sekali starter. Coba kita jadi cepet gitu teman-teman. Terus nih kayaknya ini karena ini pakai busi iridium, jadi ini bunyi tek gitu deh kayaknya ya, gitu teman-teman. Jadi pemakaian gue selama 2 bulan ini sejauh ini aman-aman aja, dan motor gue ini masih standar, cuma ganti kirian aja. Gue udah ganti di sensor TPS, di coil, di busi, pakai busi iridium, aman teman-teman ya. Ya cuma tadi aja di awal itu pasti ada masalah nih di mesin gue, cuma gue nggak tahu. Olinya tekor teman-teman, tapi nanti kita coba cari tahu ke bengkel ya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai atau yang butuh coil atau busi iridium dari BRT, nggak apa-apa teman-teman, pakai aja. Dan gue selama pemakaian 2 bulan ini aman-aman aja. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi atau teman-teman mau discuss di kolom komen, bisa banget. Jadi teman-teman tulis aja di kolom komen, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel gue ini biar gue makin berkembang. Oke, jadi kesimpulannya gue pakai coil dan busi BRT selama kurang lebih berapa bulan? 2 bulan itu aman. Jadi buat kalian yang mau pasang silakan pasang, dan kalau misalkan motor kalian vario, kalian bisa pakai yang drat panjang teman-teman ya. Dan gue ngeliat review orang lain yang abis ganti coil dan busi BRT iridium pun, itu dia setelah melakukan dyno, dia horsepowernya nambah 5 HP teman-teman ya. Berhubung gue nggak dyno, jadi teman-teman bisa cek sendiri aja. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang suka dengan konten ini, kalau konten ini bermanfaat, jadi kalian boleh di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gue @donidaf_a2. Thank you, sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Bye bye.